Logam ini memiliki kemampuan untuk mengubah aluminium menjadi rapuh seperti kerupuk. Logam apakah yang dimaksud? Yuk simak video berikut. Dalam beberapa percobaan terlihat beberapa orang melakukan eksperimen, meneteskan suatu cairan ke sebuah aluminium, dan secara ajaib dalam beberapa menit aluminium tersebut menjadi sangat rapuh seperti kerupuk. Benarkah kejadian itu? Jawabannya, iya benar. Cairan tersebut merupakan salah satu jenis logam yang bernama gallium. Gallium ditemukan oleh Paul-Émile Lecoq de Bois-Baudran pada tahun 1875. Sebelum penemuan ini, Dmitri Mendeleev telah memprediksi keberadaan gallium pada tahun 1871, menyebutnya sebagai eka aluminium berdasarkan posisinya dalam tabel periodik. Lecoq de Bois-Baudran melakukan penelitian selama sekitar 15 tahun, terutama menggunakan teknik spektroskopi untuk menganalisis biji seng. Ia berhasil menemukan gallium dalam jumlah kecil di dalam biji tersebut. Setelah serangkaian percobaan, ia akhirnya dapat mengisolasi gallium murni melalui proses elektrolisis gallium hidroksida yang dilarutkan dalam kalium hidroksida. Nama gallium berasal dari kata Latin Gallia, yang berarti Prancis, menghormati negara asal penemunya. Gallium adalah unsur kimia dengan simbol Ga dan nomor atom 31. Gallium termasuk dalam kelompok boron di tabel periodik dan merupakan logam lunak dengan titik leleh yang rendah. Gallium memiliki sejumlah karakteristik unik. Salah satu sifat paling mencolok adalah titik lelehnya yang rendah, tetapi titik didihnya sangat tinggi, yaitu sekitar 2204 derajat Celcius. Gallium juga memiliki sifat diamagnetik, yang berarti tidak dapat ditarik oleh medan magnet. Selain itu, gallium mampu membasahi permukaan kaca atau logam lainnya, membuatnya sangat berbeda dari kebanyakan logam. Secara kimiawi, gallium cukup reaktif, dapat bereaksi dengan asam kuat, dan perlahan teroksidasi di udara terbuka. Keunikan gallium juga terlihat dari kemampuannya untuk meleleh pada suhu tubuh manusia, menjadikannya logam yang dapat dengan mudah meleleh ketika dipegang. Gallium tidak ditemukan dalam bentuk bebas di alam, melainkan sebagai elemen jejak dalam biji seperti bauksit, yang merupakan sumber utama alumina, serta dalam sphalerite, biji utama seng. Untuk mendapatkan gallium, biji-biji ini diekstraksi melalui proses metalurgi yang melibatkan pelarutan selektif, pemurnian, dan elektrolisis. Sebagian besar produksi gallium berasal dari limbah hasil ekstraksi aluminium dan seng, di mana gallium diekstraksi sebagai produk sampingan. Gallium yang diperoleh biasanya dimurnikan hingga mencapai tingkat kemurnian yang sangat tinggi, tergantung pada kebutuhan aplikasinya, misalnya untuk penggunaan dalam elektronik atau fotonik. Gallium dapat merusak aluminium melalui mekanisme yang dikenal sebagai amalgamasi, di mana gallium menembus lapisan oksida pelindung pada permukaan aluminium. Lapisan oksida ini biasanya mencegah korosi pada aluminium, tetapi gallium memiliki kemampuan untuk menyusup ke dalam lapisan tersebut dan melemahkan struktur logam di bawahnya. Ketika gallium masuk ke dalam kisi kristal aluminium, ia mengganggu ikatan antara atom-atom aluminium, yang menyebabkan logam menjadi rapuh dan mudah patah. Seperti pada percobaan meneteskan gallium pada kaleng aluminium, terlihat aluminium menjadi rapuh dan mudah hancur. Perlu diketahui bahwa ketika melakukan percobaan ini, permukaan aluminium harus diamplas agar gallium dapat meresap secara sempurna pada lapisan aluminium. Proses ini terjadi tanpa reaksi kimia langsung, melainkan karena sifat fisik gallium yang memungkinkan penyusupan dan interaksi dengan aluminium pada tingkat atom. Hasil akhirnya adalah hilangnya integritas struktural aluminium, menjadikannya rapuh dan tidak mampu menahan beban. Meskipun terlihat mengerikan, gallium ternyata tidak dapat merusak besi atau baja dengan cara yang sama seperti merusak aluminium. Gallium memiliki kemampuan untuk menyusup ke dalam struktur kristal aluminium dan melemahkan ikatan antar atomnya, sehingga membuat aluminium menjadi rapuh dan mudah patah. Namun, hal ini tidak berlaku untuk besi atau baja. Besi dan baja memiliki struktur kristal dan sifat kimia yang berbeda dari aluminium. Kedua logam ini memiliki ikatan yang lebih kuat dan lebih stabil yang tidak dapat dengan mudah diganggu oleh gallium. Oleh karena itu, gallium tidak dapat menyebabkan besi atau baja menjadi rapuh atau mudah patah seperti halnya aluminium. Selain itu,
Besi dan baja biasanya memiliki lapisan pelindung yang lebih kuat dan tahan terhadap korosi serta penetrasi oleh gallium. Hal ini membuat gallium tidak memiliki efek yang merusak pada besi dan baja. Mengapa gallium tidak merusak kulit? Gallium tidak dapat merusak kulit manusia karena perbedaan mendasar dalam struktur dan komposisi antara kulit dan logam seperti aluminium. Kulit manusia terdiri dari sel-sel biologis yang sebagian besar terbuat dari protein, lipid, dan air. Sementara aluminium memiliki struktur kristal logam yang memungkinkan gallium meresap dan melemahkan ikatannya. Gallium tidak bereaksi dengan komponen utama kulit, seperti protein dan lipid, sehingga tidak dapat merusak atau mengganggu struktur sel kulit. Selain itu, kulit manusia memiliki lapisan pelindung alami yang mencegah gallium meresap lebih dalam dan menyebabkan kerusakan. Tidak adanya ikatan logam dalam kulit yang dapat digantikan oleh gallium juga menjadi alasan mengapa gallium tidak memiliki efek merusak pada kulit seperti halnya pada aluminium. Oleh karena itu, gallium aman untuk dipegang dalam jumlah kecil tanpa menyebabkan kerusakan pada kulit manusia. Apakah gallium aman jika masuk ke dalam tubuh? Gallium secara umum dianggap tidak beracun dan relatif aman untuk manusia dalam jumlah kecil. Namun, seperti logam lainnya, paparan gallium dalam dosis besar atau dalam bentuk tertentu dapat menimbulkan efek kesehatan. Jika termakan, sebagian besar gallium akan diekskresikan melalui sistem pencernaan tanpa diserap secara signifikan oleh tubuh. Namun, paparan kronis atau dalam dosis besar tetap dapat menimbulkan risiko, seperti iritasi pada saluran pencernaan. Oleh karena itu, gallium harus ditangani dengan hati-hati, terutama dalam lingkungan kerja atau laboratorium.